Kekuatan desa itu pada dasarnya terletak pada keberagamannya. Oleh sebab itu, kita mengenal banyak peristilahan yang berkaitan tentang desa. Misalnya, di Sumatera Selatan kita mengenal adanya marga untuk mengidentifikasi sebuah desa. Di Kalimantan ada benoa yang berfungsi juga sebagai desa. Di Sumatera Barat kita mengenal adanya nagari berfungsi sebagai desa. Di Tapanuli kita mengenal adanya huta, dan di Aceh kita mengenal adanya gampong. Nah, itu semua berfungsi sebagai desa. Nah, bentuk keberagaman inilah yang masing-masingnya pasti mempunyai karakter atau penciri yang bersifat tradisional atau bersifat nilai-nilai asli yang tumbuh berkembang di masyarakat desa itu sendiri. Kita mengenalnya dengan berbagai macam desa adat. Jadi desa adat itu pastilah mempunyai penciri atau karakter-karakter yang berbeda, yang mana pembawaan dari kehidupan sosialnya itu menjadi sebuah bentuk keberagaman yang harus diakui berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu, di dalam pendefinisian desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mutlak menyebutkan nomenklatur desa, karena desa ini hanya dipakai pada ranah Jawa dan sekitarnya. Oleh sebab itulah di wilayah-wilayah Sumatera, Kalimantan pasti mempunyai keberagaman yang berbeda untuk menyebut suatu wilayah desa. Namun fungsinya tetap sama, mempunyai pemerintahan, organisasi struktur pemerintahan, dan pastinya organisasi pemerintahan itu tunduk kepada adat istiadat yang melekat pada masing-masing wilayah desa atau penyebutan lainnya. Berbicara mengenai desa, pada dasarnya dalam tumbuh kembangnya desa itu bermula dari manusia itu sendiri. Berawal dari manusia yang membentuk substruktur keluarga baru sehingga menjadi perluasan yang kita sebut dengan wilayah desa. Jadi secara genealogis, desa itu pada dasarnya ruang lingkup keluarga yang mempunyai pertalian darah sehingga berkembang menjadi kelompok-kelompok manusia yang lebih besar. Nah, ini juga cikal bakal dari terbentuknya organisasi kekuasaan yang lebih luas, seperti misalnya organisasi yang kita sebut organisasi kekuasaan non-formal dalam bentuk kerajaan, bahkan organisasi dalam kehidupan modern pada saat ini yang kita sebut dengan negara. Maka cikal bakalnya itu bersumber dari desa itu sendiri, seperti apa yang dikatakan oleh filosof Aristoteles. Dia berpikir tentang kenegaraan dalam bukunya Politik, bahwa negara itu sebenarnya berasal dari satuan-satuan masyarakat terkecil yang disebut dengan desa, sehingga bertumbuh kembang menjadi sebuah organisasi kekuasaan yang baru yang kita labeli pada saat ini adalah negara yang kita rasakan. Dari segi etimologi, desa berasal dari bahasa Sangsekerta, di mana desa diartikan sebagai tempat asal ataupun tempat kelahiran. Jadi sangat wajar apabila ada individu-individu tertentu yang mempunyai ikatan batin yang kuat dari tempat kelahirannya maupun tempat asalnya. Ini menandakan bahwa masyarakat desa mempunyai karakter adat istiadat dan karakter sosial yang sulit untuk dirubah. Nah, tentu pernah terjadi penyeragaman bentuk desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Nah, ini berkaitan tentang bagaimana menerapkan kultur baru yang ada di masyarakat desa. Tentu penyeragaman ini tidak bisa diterapkan secara langsung pada masyarakat desa, karena desa juga sudah mempunyai kekuatan sosial yang mencirikan kehidupan mereka. Kita misalkan saja di wilayah Sumatera Barat. Dulunya wilayah nagari itu dipecah menjadi bagian-bagian terkecil yang disebut dengan jorong. Jorong inilah yang memerankan fungsi sebagai desa.
Namun, keberadaan jorong ini tidak begitu mendapatkan tempat dari masyarakat nagari, karena konsep kepemimpinan jorong ini tidak begitu diakui oleh masyarakat nagari. Karena masyarakat nagari itu hanya mengaku dengan konsep kepemimpinan wali nagari. Jadi, wali nagari itulah dianggap kepemimpinan yang sah dan dihormati pada masyarakat nagari. Dengan demikian, konsep jorong itu tidak bertahan begitu lama, dan pada dasarnya juga masyarakat nagari kembali memilih nagari sebagai fungsi desa. Ketika desa terlibat dalam proses administrasi negara, ini berkonsekuensi dari tugas kepala desa. Maka kepala desa itu dengan sendirinya akan membutuhkan perangkat-perangkat desa, atau sebutan lainnya dengan istilah pembantu-pembantu kepala desa. Nah, ada pembantu kepala desa yang utama, sering kita dengar dengan istilah sekretaris desa. Di beberapa wilayah desa lainnya, sekretaris desa ini disebut dengan panggilan-panggilan lain. Misalnya dengan istilah carik, penyarikan, panitra, juru tulis, kesemuanya itu diistilahkan sama seperti sekretaris desa. Dalam perkembangannya, desa memiliki tugas yang banyak sekali. Oleh sebab itulah, sekretaris desa yang dianggap sebagai pembantu kepala desa itu tidak bisa bekerja sendirian untuk membantu kepala desa. Oleh sebab itulah, dibagi dalam beberapa bidang untuk menunjang kinerja sekretaris desa yang otomatis dengan sendirinya akan membantu kepala desa. Nah, bidang itu dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah bidang keamanan, yang kedua adalah bidang agama dan atau bidang adat, dan yang ketiga adalah bidang kesejahteraan rakyat. Dalam bidang keamanan, di berbagai desa memiliki penyebutan-penyebutan lain. Ada yang diistilahkan dengan kepetengan, ada juga diistilahkan dengan tamping, polisi desa, bahkan ada yang diistilahkan dengan jogoboyo. Nah, ini melekat pada bidang keamanan di berbagai wilayah-wilayah desa. Yang kedua, dalam bidang agama dan adat, di berbagai desa juga memiliki penyebutan-penyebutan lain. Jadi, bidang adat ataupun agama ini diserahkan kepada penghulu, diserahkan kepada pemangku, dan itulah berbagai ragam penyebutan dalam istilah bidang agama ataupun adat. Dalam bidang ketiga ini, yakni bidang kesejahteraan rakyat. Di berbagai desa, bidang kesejahteraan rakyat ini disebut sebagai ulu-ulu, jogotirto, dan penyebutan-penyebutan lainnya. Desa yang memiliki wilayah yang luas dan sebaran penduduknya tidak merata, maka desa tersebut dibagi menjadi kesatuan-kesatuan wilayah yang kecil. Itu yang disebut dengan perkampungan ataupun dusun. Nah, perkampungan ataupun dusun ini merupakan subintegrasi dari wilayah desa. Jadi, di desa itu sendiri pun mempunyai jenjang struktural dalam sebuah subsistem pemerintahan desa.